Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7. Saya Syarifah Qurrata Ayun, NIM 111913. Ririn Lailatul Fauzia, NIM 111918. Dan Putri Nendi Novianita, NIM 111901. Dari kelas A, dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar dan aliran psikologi belajar. Pengertian teori dan belajar. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena yang menentukan hubungan antar variabel. Dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Belajar merupakan suatu tindakan dan perilaku siswa yang sangat kompleks dalam mencari dan menerima suatu ilmu pengetahuan. Aliran teori belajar behavioristik. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antar stimulus dan respon. Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Macam-macam teori behavioristik. 1. Koneksionisme atau koneksionisme. Teori koneksionisme adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward L. Toddy pada tahun 1874 sampai 1949. Ia bereksperimen menggunakan hewan kucing untuk mengetahui fenomena belajar. 2. Pembiasaan klasik atau classical conditioning. Teori pembiasaan klasik ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ia merupakan seorang ilmuwan besar asal Rusia. Ia bereksperimen menggunakan hewan anjing. 3. Pembiasaan perilaku respon atau operant conditioning. Teori pembiasaan perilaku respon diciptakan oleh Bruce Frederick Skinner, lahir tahun 1904. Aliran teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut teori kognitif, belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Macam-macam aliran teori belajar kognitif. 1. Teori Gestalt. 2. Teori belajar kognitif field. 3. Teori belajar kognitif developmental. 4. Teori belajar discovery learning. Aliran teori belajar humanistik. Secara psikologi, humanistik dalam pendidikan yaitu pengembangan aspek individu secara totalitas baik fisik, intelektual, emosional, maupun sosial, serta bagaimana seluruh aspek tersebut berinteraksi untuk mempengaruhi belajar, serta memotivasi belajar siswa dalam mengaktualisasikan diri. Aliran teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. 5 unsur penting dalam lingkungan pembelajaran yang konstruktivis. 1. Memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. 2. Pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. 3. Adanya lingkungan sosial yang kondusif. 4. Adanya dorongan agar siswa mandiri. 5. Adanya usaha untuk mengenal siswa tentang dunia ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.